Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ketemu lagi dalam pembelajaran matematika. Kali ini teman-teman bertemu dengan Miss Nunung Grande. Jangan lupa ya, like and comment serta subscribe channel di bawah ini. Hari ini kita akan belajar tentang pengerjaan operasi hitung campuran bilangan caca untuk kelas 6. Siap-siap ya. Siapkan buku tulisnya, yaitu buku ISPS-nya halaman 38 sampai 40. Jangan lupa siapkan juga alat tulisnya. Yuk kita mulai saja dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ya ke slide yang kedua. Oke teman-teman, apa sih itu operasi hitung campuran? Maksudnya yaitu dalam sebuah soal terdapat lebih dari satu operasi hitung. Dalam operasi hitung campuran, pengerjaannya harus memperhatikan urutan yang benar. Teman-teman udah tahu urutan tentang operasi hitung campuran? Yuk kita simak ya slide yang selanjutnya. Nah ini dia teman-teman. Ya, ingat kembali aturan pengerjaan operasi hitung campuran berikut. Yang pertama, operasi hitung dalam tanda kurung. Nah, tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu ya. Yang kedua, operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Yang ketiga yang harus kalian ingat adalah operasi perkalian dan pembagian dikerjakan urut dari paling kiri. Yang keempat, sama seperti yang ketiga, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan dikerjakan urut dari paling kiri. Kalian untuk lebih jelasnya maka bisa lihat bagannya nih. Jadi kedudukan yang dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. Bagan yang kedua yaitu kedudukan perkalian dan pembagian. Baru yang ketiga adalah penjumlahan dan pengurangan. Sudah paham teman-teman? Iya, oke, kita lanjut ya dengan soalnya. Biar kalian lebih mengerti lagi tentang operasi hitung campuran. Nah, ini dia contoh yang pertama, yaitu 100 ditambah 2400 dibagi 120. Dalam soal terdapat operasi hitung penjumlahan dan pembagian. Maka operasi perkalian dan pembagian lebih tinggi kedudukannya daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi operasi pembagian harus dikerjakan terlebih dahulu ya, yaitu 2400 dibagi 120, yaitu hasilnya 20. Nah, tinggal ditambahkan dengan 100. Jadi 100 ditambah 20 adalah 120. Sudah paham teman-teman? Jadi 100 ditambah 2400 dibagi 120 hasilnya adalah 120. Ingat ya, yang dikerjakan yang pembagian lebih dahulu. Oke, kita lanjut dengan contoh soal yang kedua ya, agar lebih paham ya. Oke, yang kedua adalah 250 ditambah 40 dikali 120 dikurang di dalam kurung 1500 dibagi 30. Ingat ya, soal di atas terdapat banyak sekali operasi hitung nih, yaitu ada penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan di dalam kurung. Ingat, operasi hitung dalam tanda kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian perkalian dan terakhir baru penjumlahan dan pengurangan. Ingat, dikerjakan urut dari paling kiri. Jadi yang dikerjakan adalah 1500 dibagi 30. Berapa? Betul, 50 ya. Lanjut lagi yang perkalian ya, yaitu 40 dikali 150. Berapa hasilnya? 6.000. Berarti 120 ditambah 6.000 dikurang 50. Karena sudah sama antara penjumlahan dan pengurangan kedudukannya, maka kerjakan dari yang paling kiri, yaitu 6.250 dikurang 50. Hasilnya tinggal berapa? Ya, betul, tinggal 6.200. Jadi 250 ditambah 40 kali 150 dikurang
dalam kurung 1.500 dibagi 30 adalah 6.200. Jadi pertama kerjakan yang dalam kurung dulu, yang kedua yang perkalian. Kalau sudah dapat hasilnya antara semuanya, baru diurutkan dari yang paling kiri. Sudah jelas teman-teman? Oh, kurang lagi? Oke deh, akan Miss beri contoh yang ketiga untuk lebih pahamnya lagi. Perhatikan baik-baik ya. Nah, ini dia soalnya, yaitu 1.500 dikurang 400 dibagi 50 ditambah 200 kali 5. Ingat yang tadi kedudukannya bahwa perkalian dengan pembagian kedudukannya lebih tinggi dari penjumlahan dan pengurangan. Jadi kerjakan dulu ya yang perkalian dan pembagian. Jadi yang pertama yang dikerjakan sama teman-teman adalah 400 dibagi 50. Berapa? Nah, ini dia hasilnya, yaitu 8. Baru yang kedua, yaitu 200 kali 5. Hasilnya berapa? 1.000. Nah, kalau sudah dapat semuanya, antara pengurangan dan penjumlahan kedudukannya sama. Berarti kerjakan dari yang sebelah kiri. Yuk kita kerjakan ya. 1.500 dikurang 8 adalah 1.492 ditambah dengan 1.000. Nah, hasilnya adalah 2.492. Berarti 250 ditambah 40 dikali 150 dikurang dalam kurung 1.500 dibagi 30, hasilnya adalah 2.492. Mudah kan? Jadi ingat-ingat ya kedudukannya ya. Yang pertama dalam kurung dulu, yang kedua perkalian dan pembagian, baru yang ketiga penjumlahan dan pengurangan. Sudah jelas teman-teman? Oke deh. Nah, untuk lebih pahamnya, teman-teman Miss kasih tugas ya. Jadi silakan kerjakan latihan 3. Halaman berapa? 40. Dari nomor 1 sampai nomor 10 ya. Nanti Miss akan cek ya. Ingat pakai cara ya. Jangan langsung isinya saja. Jadi ulang lagi latihan 3 halaman 40 nomor 1 sampai 10. Terima kasih dan semangat selalu. Oke, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.